Pesta. Sesuai dengan harapan dan impian Ibu Salma selama ini, yang ingin menggelar pesta pernikahan untuk putrinya, kini telah terlaksana. Hanya butuh waktu beberapa hari untuk membuat pesta. Ibu Salma telah berada di hadapan tamu undangan. Sejak tadi berdiri di samping pasangan pengantin, menjamu tamu undangan dengan raut kebahagiaan. Bak Raja dan Ratu sehari, Alana dan Jane berdiri di pelaminan, dengan senyum kebahagiaan terkembang di wajah mereka. Pesta yang katanya sederhana di rumah ternyata tidak. Tamu undangan Ibu Salma begitu banyak. Capek ya? Tanya Jane beralih menatap khawatir istrinya yang kini telah mengandung buah hatinya. Ya, sejak awal dia kurang setuju dengan pesta pernikahan karena akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk menyalami tamu undangan. Kita udahan ya sayang. Aku gak mau kamu lelah. Kamu harus banyak istirahat, kata Jane. Alana menggeleng dengan senyuman. Gak apa-apa, tamu undangannya tinggal beberapa. Acara juga akan berakhir, balas Alana. Jane mendesah pasrah, benar menuruti keputusan istrinya. Senyum terkembang dari pasangan ini saat melihat tamu undangan yang menghampiri mereka. Alana, jerit Giselle memeluk tubuh sahabatnya ini. Giselle, apa kabarmu? Tanya Alana membalas pelukan sahabatnya dengan rasa haru. Aku baik, selamat atas pernikahanmu, balas Giselle dengan keceriaan. Akhirnya mereka bertemu lagi. Kalian datang bersama? Tanya Alana menatap pemuda yang berdiri di hadapan suaminya. Iya, jawab Giselle sembari mengangguk. Selamat untuk pernikahan kalian, ucap dengan senyuman yang masih selalu saja menawan. Terima kasih Arion, balas Alana. Terima kasih kau telah hadir di pesta pernikahan kami, ucap Jane saling berpelukan sekilas. Hubungan Jane dengan sepupunya ini sedikit membaik semenjak Arion datang padanya sesaat sebelum Jane datang ke Indonesia, menyusul Alana. Arion datang meminta maaf atas jebakan ayahnya, hingga Jane dan Alana terjebak pernikahan. Kini dia telah tahu semuanya. Maaf telah mengacaukan hubungan kalian. Maaf akan sikapku, dan aku telah memaksa menghapus riasan wajahmu, ujar Arion dengan mimik muka penuh penyesalan. Lupakan semua Arion, ucap Alana tak ingin membahas kisah sedih lagi. Dia tahu Arion pemuda yang baik. Semua telah membaik, hubungan Jane pun telah layaknya sepupu. Dia mulai mempercayai Arion. Arion, kau jangan pergi lagi. Kau harus tetap di sini. Kau harus bertemu dengan ibuku. Aku ingin pamer pada ibuku jika anaknya ini mengenal aktor Jerman, ujar Alana dengan menggebu dan perasaan bangga. Ya ampun, jiwa noraknya kembali bangkit melihat Arion yang dulu. Arion kan si tampan artis idola Jerman walau sudah tidak menjadi aktor lagi. Wih, Jane menghela nafas. Oh astaga, masih saja dia berlebihan di depan sepupu mantan aktor ini. Arion menarik kedua sudut bibirnya. Benar-benar Alana selalu saja menggemaskan. Ibu, jerit Alana memanggil ibunya. Tak lama Ibu Salma pun mendekat ke arah putrinya. Ada apa Nana? Tanya Ibu Salma menatap putrinya. Ibu, ada Arion, superstar Jerman yang fotonya Nana kirimkan pada ibu. Jelas Alana heboh sekali dia. Ibu Salma pun mengarahkan pandangannya pada pemuda yang dimaksud putrinya. Perempuan parubaya ini tertegun sejenak, menatap wajah tampan dengan senyum menawan. Artis Jerman, ya ampun, kondangan ibu dihadiri artis Jerman, jerit Ibu Salma kegirangan. Sedangkan Arion hanya membalasnya dengan senyum kikuk. Jane hanya memutar bola mata malas. Ya ampun, ibu dan anak sama saja. Ibu Salma mencoba untuk tenang lalu berdehem.
mengeluarkan kosakata Jerman yang sedikit ia tahu setelah tinggal selama 2 tahun. Akhirnya Arion dan Ibu Salma sedikit berbicara. Tak lama, Ibu Salma mengajak pemuda itu untuk menyantap hidangan yang ada di acara. Kini Ibu Salma dan pasangan pengantin ini telah menjamu Arion dan Giselle. Mereka duduk bersama di meja berbentuk lingkaran menyantap hidangan. Giselle dan Alana sedang mengobrol asik, sedangkan Ibu Salma melayani Arion. Bagi Ibu Salma, mereka adalah tamu spesial. "Ayo nak Arion, makan yang banyak," ucap Ibu Salma mengisi piring Arion. "Terima kasih," balas Arion dengan senyuman. Ibu Alana begitu ramah dan hangat. "Habiskan ya, kamu jangan seperti artis di Indonesia yang adegan anak orang kaya pagi cuma minum orange juice-nya setengguk karena udah terlambat, terus lari-lari. Itu adegan yang tidak baik, pemborosan," jelas Ibu Salma. "What?" Arion tercengang mendengar ucapan Ibu Salma. Oh astaga, sama seperti Alana yang suka membahas adegan absurd sinetron Indonesia. Arion mulai terkekeh. Sedangkan itu, Alana dan Giselle berbincang setelah berpisah begitu banyak cerita yang akan diceritakan. "Apa, Sel?" ulang Alana saat mendengar cerita dari sahabatnya. Mereka sedikit berbisik agar perbincangan mereka tidak terdengar. "Iya Lan, aku akan menikah dengan Arion untuk menutupi rumor jika dia mengejar istri sepupunya," jelas Giselle tertunduk sedih. Menjadi tumbal menutupi skandal dari Arion. "Jadi Sel, aku tidak punya pilihan. Ayahku hanya bawahan yang patuh pada perintah ayah Arion. Keluargaku dalam posisi terdesak," jelas Giselle. "Sel," wajah Alana menjadi sedih. Bukan mudah menjalani pernikahan paksa, apalagi menikah dengan pemuda yang tidak mencintainya. Ya, Giselle sangat tahu jika Arion hanya mencintainya. "Sudah tidak apa-apa, berawal dari terdesak, berakhir dengan mendesah," ucap Giselle santai, tak ingin merusak suasana bahagia Alana. "Berawal dan berakhir?" Entah baru kali ini Alana terdiam, tidak peduli dengan apapun dikatakan Giselle. Kasihan sekali dia. "Kau harus semangat Sel, mengambil hatinya. Berawal dari cuek, berujung dengan uek," balas Alana. Oh, demi menyenangkan hati sahabatnya, ia pun ikut berkata mesum. Giselle tersenyum lebar mengangguk. "Iya Lan, berawal dari..." "Sudah Sel, tahan Alana." Menuruti Giselle tak akan ada habisnya. Meninggalkan kegalauan Giselle, Jane telah terseret oleh 2 sahabatnya. Mereka telah berada di pinggir panggung. "Ayo dong Vin, dangdutan," ajak Chelsea. Jane merotasi mata malas. Sahabatnya ini benar-benar tak tahu momen. Ini hari bahagianya, tapi mereka masih aja ngajak dangdutan. "Iya Vin, nyawer lagi dong," tambah Nara. "Ogah ah, istriku sedang hamil. Idih, amit-amit, ntar anakku ketularan gesrek kayak kita. Urat malunya putus juga." Jane bergidik ngeri. Ya, memang diakui Jane, mereka bertiga adalah kumpulan orang yang sejak dulu selalu bersikap masa bodoh, yang jatuhnya nggak tahu malu. Cuek saja dengan keadaan sekitar, yang penting mereka bertiga happy. "Ya elah Vin, nggak asik ah," sindir Chelsea mendengkus. Nara dan Chelsea lalu saling tatap. Seringai tipis menghiasi wajah cantik mereka. Chelsea menunjuk panggung dengan ekor matanya. "Benar kau tidak mau Vin?" tanya Chelsea memastikan dengan seringai. "Kau berani menolak, adik ipar?" ucap Nara dengan nada mengalun. Jane mendengkus, melipat tangan di dada. "Cih, adik ipar." "Nana," teriak Nara membuat Jane tercengang. "Adik ipar, oh astaga." Jane ingat posisinya sekarang di hadapan Nara sudah berbeda.
"Hei kau ini," pekik Jane saat Nara akan mengadukannya. "Bagaimana adik ipar?" tekan Nara. Jane berdecak, gemas sekali dia. "Ya baiklah, kita akan mengguncang panggung ini," ucap Jane. Pemuda itu pun melangkah lebih dulu. Nara dan Chelsea pun ikut mengekori. "Buat Ompuas hari ini," ucap Jane seperti biasanya, melonggarkan dasi yang melingkar di lehernya, siap menggila. Chelsea dan Nara berdecak hore. Yes, adik ipar akan dipakai untuk menekan Jane yang memang sekarang posisinya sebagai adik dari mereka karena telah menikah dengan Alana, adik kesayangan mereka. "Maafkan ayahmu ini nak, jangan dicontoh nanti," batin Jane meringis. Namun tak menapik ia rindu kegiatan itu. Tapi kini dia akan menggila bersama sahabatnya. Ketiga sahabat ini pun berada di panggung, menyanyikan lagu andalan mereka. Dari jauh, Arion tak hentinya tercengang melihat sepupunya yang jutek dan dingin begitu berbalik di sini. Pemuda itu tertawa sembari bergoyang. Ya ampun, itu bukan Jane. Arion terkekeh melihat tingkah Jane. Ternyata kehidupan Jane begitu berwarna dan seru di Indonesia. Beruntungnya sepupunya itu memiliki semuanya. Mendapatkan keluarga yang hangat, serta mertua yang begitu baik. Lengkaplah sudah. Sedangkan dia... Arion lalu mengarahkan pandangannya menatap Gisel dengan senyum miris. Tawa menghiasi suasana pesta saat melihat tiga sahabat itu menggila di atas panggung. Semua terasa kembali sedia kala, menggila tak peduli apapun.